Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu hamdan yafuqu hamdal hamidin wa nasta'inu innahu khairul mu'in wa natawakkalu alaihi innahu thiqatul mutawakkilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam rangka saling mengingatkan diri kita masing-masing, bukan dengan maksud menggurui, mari kita bersyukur kepada Allah seraya tetap bermohon mudah-mudahan di dalam menjalani sisa-sisa hidup kita masing-masing betul-betul mampu hendaknya membuat kita mendapatkan ampunan Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu disampaikan untuk Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah. Seperti biasa sebelum kita lanjutkan, mari kita baca doa di pagi hari yang redaksinya bila dibaca oleh masing-masing kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya Allah, sesungguhnya hamba bermohon kepada Engkau agar dianugerahi ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah, dengan segala keterbatasan ilmu dan pemahaman yang sangat sempit, izinkan kembali kita ulang-ulang perjalanan lama kita. Dan pada kesempatan ini hadirin, masih kita coba melanjutkan kembali merenungkan firman Allah di dalam surat An-Nahl. Kita buka ayat 43 insyaallah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu buka Al-Quran, mohon kita buka surat An-Nahl, surat ke-16, juz 14, ayat 43 insyaallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablik illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma arsalna min qablik, dan tidaklah kami utus rasul-rasul sebelum engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa rijala, melainkan mereka juga para lelaki, nuhi ilaihim, yang kami beri wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri,
Pada siapa ditanyakan? Ahlan dzikri. Tanya pada orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Jika kamu betul-betul tidak tahu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah baik. Ayat ini hadirin masih menggambarkan betapa buruknya perangai orang-orang musyrik, khususnya musyrik Makkah ketika ayat itu. Bila kita simak yang sebelumnya, kita lihat munasabah namanya Pak. Munasabah ini artinya keterkaitan. Karena ayat-ayat Al-Quran diyakini memiliki munasabah, keterkaitan antara ayatnya. Ayat sebelum dengan ayat setelahnya. Judul surat dan nama surat dengan isi surat itu memiliki munasabah, keterkaitan. Bila kita lihat hadirin Bapak Ibu, munasabah, keterkaitan ayat tadi dengan ayat sebelumnya tampak. Ternyata orang-orang musyrik Makkah itu, pertama mereka menolak kebenaran ajaran tauhid walau nyata bukti kebenaran ajaran itu, dan mereka tahu itu benar. Ajaran tauhid disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, nyata bukti kebenarannya, dan mereka tahu itu benar, tapi tetap mereka tolak. Jadi hati Bapak Ibu, ini perangai yang berbahaya. Bila seseorang atau sekelompok orang memiliki perangai ini berbahaya. Tahu benar, sadar dia salah, tapi masih tetap mengingkari kebenaran. Bahaya ini. Karena biasanya yang dilakukan hanya mencari pembenaran. Maka Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu, kita tidak dihinggapi oleh penyakit ini. Karena dulu pernah kita bicarakan beberapa bulan lalu, ciri orang-orang bertakwa itu hatinya condong pada kebenaran. Dan gunakan istilah condong pada kebenaran karena kita paham orang bertakwa bukanlah yang tak pernah salah. Tapi cirinya condong pada kebenaran ketika dia tahu salah, dia segera perbaiki kesalahan dan melakukan kebenaran. Beda dengan musyrik Makkah ini. Tahu Rasulullah, sadar mereka salah, tetap mereka tentang kebenaran itu. Ayat ini. Waqalu, dan mereka berkata, ma hada rasul, apa yang ada pada Rasul sama dengan kita? Ya'kulul ta'am, dia juga makan makanan. Wa yamshi fil aswaq, dia juga berjalan di pasar sama dengan kita. Kenapa dia jadi Rasul? Laula unzila ilaihi malak, kenapa tidak diturunkan bersamanya malaikat? Harusnya ya Rasulullah itu malaikat, atau paling tidak malaikat mendampingi Rasul, mendampingi dia sebagai Rasul, bukan dia sendiri didampingi oleh malaikat. Harusnya malaikat jadi Rasul. Fayakuna ma'ahum nadhir, sehingga mereka itu menjadi pemberi peringatan bersama. Surah Al-Furqan menjawab firman Allah dan menggambarkan berkaitan dengan surah An-Nahl tadi. Mereka tolak keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah hanya dengan alasan Nabi Muhammad manusia biasa. Dibantah oleh An-Nahl tadi. An-Nahl ayat apa? Wa ma arsalna min qablik, mereka telah oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad dengan alasan itu manusia biasa, laki-laki biasa sama dengan mereka. Wa ma arsalna min qablik, ingatlah tidaklah kami utus rasul-rasul lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rijala, melainkan juga laki-laki. Mereka tolak wahai Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dengan alasan engkau laki-laki manusia biasa. Harusnya mereka juga sadar, mereka lihat, mereka perhatikan Rasul-Rasul sebelum engkau juga laki
bukan kebenaran, tapi kepentingan. Itu kaki, pasal 2 kaki ya, pemain 2 kaki. Dengan alasan Muhammad manusia biasa. Yang kedua kita lihat, wa ma arsalna min qablik, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelum wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rijala, melainkan laki-laki. Engkau wahai Nabi Muhammad laki-laki manusia biasa. Rasul-rasul sebelum wahai Nabi Muhammad juga laki-laki manusia biasa. Walaupun engkau dan rasul-rasul sebelum wahai Nabi Muhammad adalah manusia biasa, tapi harusnya mereka sadar sama-sama manusia, tapi tidak sama. Di mana tidak samanya? Nuhi ilaihim. Walau sama-sama laki-laki, sama-sama manusia biasa, bedanya ada apa? Mereka Rasulullah termasuk Nabi Muhammad, nuhi ilaihim. Kualitas mereka ada kualitas yang kami layakkan wahyu pada mereka. Sementara mereka melawan Nabi Muhammad SAW dengan asal manusia biasa, walau sama-sama makan, sama-sama minum, kualitas mereka tak sama. Buktinya mereka tidak dipilih oleh Allah menjadi Rasulullah menerima wahyu. Rasulullah dipilih menerima wahyu. Kalau itu Bapak Ibu, banyak juga kita tangkap. Ini batasi muslim, maka kita khususnya tadi, jangan persamakan dirimu dengan Rasulullah. Hanya illa rijalan nuhi ilaihim, melainkan juga laki-laki manusia biasa yang diberi wahyu pada mereka. Ayat ini mempertegas Rasul-Rasulullah semuanya manusia biasa. Kita tarik lebih dalam Bapak Ibu. Kalau begitu, harusnya kamu itu bersyukur Rasulullah itu manusia biasa, bukan malaikat. Ini datang Bapak Ibu. Ayat mempertegas Rasulullah itu semua manusia biasa. Kita tarik lebih jauh. Harusnya kamu wahai manusia bersyukur Rasulullah itu manusia biasa, bukan malaikat. Kenapa Bapak Ibu kita ambil pemahaman ini? Karena kita sadar dan terasa oleh kita butuh panduan bagaimana menjalani hidup sebagai manusia. Dan tentu panduan, contoh yang mudah kita pahami itu diberikan juga oleh manusia. Kalau sebab malaikat Rasulullah, kita akan kesulitan mencontoh karena kita beda dengan malaikat. Contoh yang paling mudah diikuti, nasihat yang paling mudah didengar dicerna dari yang pernah mengalami. Ambil contoh sederhana Bapak Ibu. Kalau kita sakit, ambil contoh sakit apa Pak? Sakit asam lambung. Kalau kita sakit Bapak Ibu, ada 2 orang menasihati kita. Yang pertama, dia tidak pernah mengalami sakit itu. Dia kata sabar ya Pak, sabar ya Bu. Ini obatnya, ini obatnya. Yang kedua, dinasihati oleh yang pernah mengalami sakit itu. Kira-kira Bapak Ibu, yang mana yang lebih kita dengar? Tabatul ini menyengaja tidak menikah, padahal secara adat manusia dia layak menikah. Itu namanya tabatul. Menyengaja tidak menikah, padahal secara adat manusia dia layak menikah. Dilarang oleh Rasul tabatul. Dan hukumnya dalam fikih ini haram, karena yang syariah larangan sangat keras. Ini beda Bapak Ibu dengan orang niat menikah ada, jodoh yang tiba. Ada seperti ini Bapak Ibu. Niat ada, tapi jodoh yang tiba. Itu tidak tabatul. Yang tabatul ini menyengaja tidak menikah, padahal secara adat manusia layak menikah. Sekali lagi Bapak Ibu, kita bedakan dengan niat ada, jodoh yang belum
la yurham, yang tidak menyayangi dia tidak disayangi. Bersyukur kita, Rasulullah itu manusia biasa, bukan malaikat. Yang tadi la yarham la yurham, yang tidak menyayangi dia tidak disayangi. Coba kita renungkan hadirin Bapak. Bukankah naluri kita manusia, kita senang pada orang yang berbuat baik pada kita, yang sayang pada kita. Kita benci pada orang yang berbuat jahat pada kita. Itu naluri kita itu Bapak Ibu. Kan itu Bapak Ibu, senang pada yang berbuat baik, yang sayang, benci pada yang berbuat jahat. Naluri kita. Maka bisa mengatakan la yarham la yurham, yang tidak menyayangi dia tidak disayangi. Kenapa? Menyayangi itu siapa yang tidak ingin disayangi? Itu naluri kita. Bila ingin disayangi, sayangi pula orang. Dan bukankah hadirin, contohnya sederhana Bapak Ibu. Contoh sayang itu sederhana. Apa itu? Senyum. Di waktu itu masih ada pemuka-pemuka Yahudi, ada pemuka-pemuka Nasrani. Tanya mereka tentang bagaimana Rasulullah sebelum ini. Fas'alu ahla dzikri, tanya kamu kepada orang yang punya pengetahuan. In kuntum la ta'lamun, jika kamu betul-betul tidak tahu. Kalau banget tahu, tanya. Ini Bapak Ibu, sebenarnya ini pertanyaan kecaman. Ungkapan kecaman. Kenapa? Mereka tahu tapi menolak. Maka ada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau betul-betul tidak tahu, tanya. Padahal mereka tahu. Tanya, jangan tidak tanya pada orang yang tahu kalau kamu betul-betul tidak tahu. Bukankah bahaya Bapak Ibu yang seperti ini? Tak mau bertanya padahal tidak tahu. Lebih bahaya lagi tahu tapi menolak yang diketahui. Saya ingat hampir ada orang bijak Bapak Ibu. Ada orang tahu, dia tahu kalau dia orang tahu. Kita berharap orang ini bisa menularkan, menyampaikan pengetahuan kepada kita. Ada orang tahu, dia tidak tahu kalau dia orang tahu. Orang ini mesti diingatkan karena kita butuh ilmunya. Yang ketiga, ada orang tidak tahu, dia tahu, dia tidak tahu. Ini orangnya masih bagus. Kenapa? Mendorong dia mencari tahu. Dia tahu, dia tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Yang keempat yang berbahaya, orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ini bahaya orang ini. Kenapa? Biasanya orang ini akan menganggap dirinya yang benar. Dengan orang pakai dua kaki, standar ganda. Musyrik Makkah pakai standar ganda dua kaki. Karena ukuran mereka ini bukan kebenaran, tapi kepentingan. Yang kedua, Bapak Ibu, Rasulullah itu manusia biasa, laki-laki juga. Jadi jangan samakan diri kita dengan mereka. Sama-sama manusia, kualitas berbeda. Kualitas mereka Rasulullah diberi wahyu. Dan yang terakhir, bersyukur kita Rasulullah manusia biasa, sehingga memudahkan kita mencari contoh bagaimana menjalani hidup sebagai manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.